Ormas di ini selama saya memimpin sebagai GM Ormas, saya dengan pengurus selalu sepakat Ormas itu hanya mendorong anggota untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang sektor real, mengembangkan usaha-usaha sektor real. Tapi Ormas tidak boleh masuk ke sektor real. Kita hanya mendorong anggota untuk meningkatkan usaha-usaha di sektor real. Kalau anggota tidak mau pinjam uang bukan untuk tujuan produktif, kita tolak. Ketika Anda mulai sebuah bisnis, Anda perlu pastikan bisnis apa Anda itu yang paling cocok apa, user Anda itu siapa, selera user Anda itu apa, lalu produk apa yang bisa memenuhi selera user itu, sehingga Anda tidak gagal. Saya berjuang membantu anggota saya agar mereka bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Tentu saya tidak bisa menjamin mereka bahwa ketika kamu menjadi anggota Ormas kau sejahtera, tidak. Tapi tugas saya adalah membantu dia bagaimana Anda bisa meningkatkan kesejahteraannya dia. Contoh, kalau dulu dengan kau berkoperasi kau bisa punya uang ongkos anak-anakmu sekolah. Dengan berkoperasi saya kasih modal, kau punya usaha. Dari usaha itu bisa mencicil dan bisa membiayai hidupmu, dan juga bisa menabung. Nah, itu bagian yang bisa saya bantu anggota saya untuk meningkatkan kesejahteraan. Tapi saya sebagai manusia, saya tidak bisa sanggup mengatakan kau jadi anggota koperasi kau pasti sejahtera. Koperasi Ormas itu hanya menjadi mediator membantu anggota untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan simpan dan pinjam. Ketika kau punya uang lebih, kita bilang motivasi tabung di Ormas. Dan ketika kau butuh uang, pinjam di Ormas. Dan banyak orang merasakan itu. Ormas sudah banyak mencetak dokter. Anggota-anggota saya punya anaknya yang sudah sukses menjadi dokter. Artinya S3? Dokter kesehatan. Oh, dokter. Ya, itu sudah hampir sekitar 15 orang. Anggota saya yang berhasil dengan menjadi anggota koperasi, dia pinjam uang di koperasi, dia kuliahkan anaknya jadi dokter kesehatan. Ada kurang lebih 15 orang. Itu saya hitung yang di Sika saja. Di kawasan Sika belum saya hitung yang di luar kawasan Sika. Itu kurang lebih sudah 15 orang. Dan banyak orang sukses juga karena mereka berkat berkoperasi. Salah satu, mereka punya rumah bagus, mereka punya anak-anak bisa bersekolah, mereka punya mobil, punya tanah. Itu karena mereka pinjam di Ormas. Dan tugas kami adalah di situ, menyiapkan dana untuk membantu anggota meningkatkan kesejahteraan mereka. Tentu tidak. Yang kedua, menyiapkan dana untuk membantu anggota meningkatkan usaha-usaha produktif mereka. Dan concern Ormas di ini selama saya memimpin sebagai GM Ormas, saya dengan pengurus selalu sepakat Ormas itu hanya mendorong anggota untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang sektor real, mengembangkan usaha-usaha sektor real. Tapi Ormas tidak boleh masuk ke sektor real. Kita hanya mendorong anggota untuk meningkatkan usaha-usaha di sektor real. Karena itu kita selalu mendorong mereka untuk berwira swasta, memotivasi mereka untuk berwirausaha. Kita beri pelatihan, ada pelatihan yang namanya pendidikan dasar. Selain mereka kita didik bagaimana Anda punya pengetahuan tentang berkoperasi, tapi punya pengetahuan bagaimana mengelola uang, juga punya pengetahuan bagaimana berwirausaha, mengembangkan uang itu menjadi talenta untuk meningkatkan usaha-usaha produktif Anda. Dan kita dorong mereka. Kalau anggota tidak mau pinjam uang bukan untuk tujuan produktif, kita tolak. Kalau ada pinjam uang tujuan produktif, kami dukung. Kecuali PNS. Kalau PNS kalau pernah ada
sumber penghasilan, dia pinjam untuk konsumtif tidak apa-apa, karena tiap bulan bisa potong gaji. Tapi kalau UKM, kau pinjam hanya untuk tujuan usaha produk, kalau bukan untuk usaha produk, kami tidak akan layani. Dan itu kadang-kadang ada anggota kecewa, tapi kami wajar, kami tetap konsen dengan tujuan ini. Yaitu di mana Obormas itu harus menjadi tempat investasi yang aman bagi semua anggota kita, dan juga tempat yang paling tepat untuk memberikan dukungan modal buat meningkatkan usaha-usaha produk anggota. Sehingga di Obormas itu terkenal dengan pinjaman dengan suku bunga yang sedikit lebih murah dibandingkan dengan CEO yang lain. Karena kita ingin ke situ, memberikan kredit dengan bunga yang akan murah sehingga anggota bisa meningkatkan usaha-usaha produktif mereka. Dan itulah concern kita. Dan itu menjadi mimpi saya agar saya bisa membahagiakan itu. Memang tanggung jawab saya adalah sebagaimana membantu meningkatkan kesejahteraan anggota. Kalau semakin banyak orang yang bisa hidupnya sejahtera, ya kita bahagia juga. Sekalipun itu bagian dari tugas kita, hanya memfasilitasi sebagai alat, sebagai jembatan ke sana. Jadi saya selalu katakan kepada anggota, operasi sebagai jembatan saja. Jika Anda mau mencapai sejahtera, harus melewati jembatan ini. Jembatan itu adalah Obormas, dan kami siapkan jembatan yang kuat agar Anda bisa mendapatkan fasilitas Obormas, bisa mencapai kesejahteraan. Dan kesejahteraan itu adalah hak setiap anggota. Oke, Pak, untuk melewati jembatan ini kan juga dibutuhkan sikap disiplin, Pak. Benar. Nah, untuk meningkatkan kedisiplinan anggota itu ada konsep, ada giat seperti apa, Pak? Ya, jadi saya sadari betul sudah 28 tahun di Obormas. Kalau ditambah 4 tahun di Kaudemakul, berarti 32 tahun kita kerja di koperasi. Memang ada koperasi, kita temukan ada anggota yang mentalnya instan, mau cepat kaya, mau cepat sejahtera, ada yang berproses. Nah, yang biasanya yang mental instan tuh selalu gagal di tengah jalan. Tapi kalau mereka yang berproses biasanya bagus. Contoh begini, ada anggota kita sudah berikan pendampingan untuk fokus di usaha yang sama. Tapi di tengah jalan, ketika usaha ini misalnya dia fokus di agro bisnis hortikultura, usaha yang lagi berjalan bagus, dia lihat teman lain punya, ada beli mobil, dia juga ikut beli mobil. Di situ dia pasti akan gagal karena tidak fokus. Tapi bagi saya, ya itulah dinamika kehidupan ini. Dan untuk itu bagi saya, kami tetap bersabar untuk terus membimbing dia. Yang menjadi gagalnya anggota kita adalah mereka tidak fokus dengan usaha yang mereka sudah pilih itu. Yang kedua, banyak anggota kita yang bisnis tapi ikut-ikutan. Karena lihat online ada kios dan sukses, dia juga ingin buka kios dan sukses. Dia tidak tahu bahwa motivasi dia berwirausaha itu bisnis itu apa. Lalu dia paham dari bisnis dia itu bisa menjawab kebutuhan user dia atau tidak. Apa yang diinginkan user itu yang masih lemah. Dan itulah tahun ini sudah hampir 2 tahun kita terus memberikan pelatihan tentang motivasi berwirausaha. Kita ingin beritahu anggota kita, ketika Anda mulai sebuah bisnis, Anda perlu pastikan bisnis apa Anda itu yang paling cocok apa, user Anda itu siapa, selera user Anda itu apa, lalu produk apa yang bisa memenuhi selera user itu, sehingga Anda tidak gagal. Nah, karena gagal itu karena itu. Dan itulah sebuah perjuangan. Karena kita namanya berproses, sama berjuang. Kita punya harapan orang ini sejahtera. Tapi di tengah jalan ada cobaan-cobaan kecil, istilah saya kritik kecil, mengganggu langkah dia menuju sukses. Kadang dia jatuh, ya kita datang motivasi untuk dia bangkit lagi. Dan tugas kami adalah ke sana. Dan itu pasti bukan hanya tugasnya Pak JM. Betul. Tetapi itu juga tugas teman-teman yang ada di lapangan. Betul. Bapak memberikan modal kemampuan terhadap teman-teman yang akan terjun ke lapangan, mendampingi anggota-anggota yang diharapkan menjadi wirausaha, itu bagaimana, Pak? Ya, jadi Obormas itu punya staf pemasaran. Salah satu tugas staf pemasaran itu adalah membina, mengunjungi, membina anggota dan menjadi konsultan usaha dan konsultan keuangan anggota kami. Nah, untuk menjadi konsultan keusaha, konsultan keuangan, tentu harus
mereka diberi pendidikan pelatihan-pelatihan. Oke. Dan kami selalu membuat pelatihan-pelatihan buat kami punya karyawan, bekerja sama dengan Inkopdit, bekerja sama dengan Puskopdit, bekerja sama dengan berbagai mitra kerja kami untuk memberikan mereka pelatihan-pelatihan. Dengan adanya pelatihan itu membuat mereka punya kemampuan, bisa mumpuni sehingga mereka bisa membimbing anggota kami. Karena staf pemasaran kan kalau misalnya dia membimbing anggota-anggota yang punya usaha di bidang pertanian, belum tentu mereka sejarah pertanian semua. Ada yang sejarah ekonomi, ada yang sejarah filsafat, ada yang sejarah sosial. Maka mereka perlu ada pelatihan-pelatihan dulu. Dan pendampingnya itu sendiri. Betul. Mereka sebagai pendamping usaha anggota, kita beri pelatihan-pelatihan. Dan pelatihan itu yang kita lakukan bekerja sama dengan pihak-pihak yang kompeten untuk melatih mereka sehingga mereka menjadi seorang trainer yang bagus, lalu mereka akan mengaplikasikan itu ke anggota kita. Dan harapan setiap mereka itu setelah pemasaran itu di Obormas kita beri range kau bina anggota itu minimal 500 sampai 1000 orang. Satu orang membina 500 sampai 1000 orang. Tentu angka 1000 itu banyak. Kalau mereka melakukan kunjungan setiap bulan person itu susah. Maka kita bentuk anggota kita yang 1000 ini kita bentuk kelompok-kelompok yang kita sebut kelompok sahabat Obormas. Mengapa sahabat? Dengan adanya kata sahabat itu punya filosofi bahwa ketika Anda memberikan pelayanan kepada anggota dan kamu menganggap anggota itu sebagai sahabatmu, maka Anda harus berada bersama anggota dalam suka dan duka. Karena sahabat yang sejati adalah sahabat yang berada bersama anggota dalam suka dan duka. Teman itu banyak, kawan itu banyak, tapi sahabat itu adalah orang yang datang pada saat ketika Anda mengalami kesulitan, dialah orang yang datang bersama engkau. Dan itu kita ingin karyawan saya harus punya mental seperti itu. Ketika anggota ada kesulitan, kau harus menjadi orang pertama yang temui anggota kita, berdiskusi dengan anggota, mencarikan solusi buat anggota kita. Jangan hanya pada saat dia senang baru kau datang, tapi saat susah juga harus datang. Karena itu filosofi kita sudah ubah lewat sahabat, sehingga misi kita adalah menjadi KSP Komunitas kokoh, kuat, terpercaya, dan visinya itu menjadi komunitas yang sehat, aman, unggul, dan berdaya saing tinggi di seluruh Nusa Tenggara Timur pada tahun buku 2027 nanti. Sampai 2027 dengan misinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah melalui produk dan layanan keuangan profesional dan berbasis teknologi secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dan nilai komunitas itu sahabat. S itu solidarity. Kita harapkan semua karyawan, semua pengusaha punya rasa solidar dengan anggota-anggota yang menjadi binaan mereka. A itu accountable. Jadi semua kami dituntut bekerja dengan penuh tanggung jawab. Lalu H itu honest, bekerja dengan jujur. A itu advent, berani tampil di depan. Ketika anggota mengalami kesulitan, Anda harus menjadi orang pertama yang ada di samping dia. Ketika dia mengalami sebuah sukacita, Anda menjadi orang pertama yang ada di samping dia, sehingga mengarahkan dia. Ketika kau dapat rezeki banyak, jangan habiskan hari itu, tapi mari simpan di koperasi. Ketika Anda susah, mari kita buat rencana baru, kita buat usaha baru. Obormas siap mendukung itu. Dan brave, B itu berani, A atomos, mandiri. Lalu yang terakhir T itu trustworthy, yaitu nilai komunitas Obormas dengan sebutan sahabat, dengan ada 7 nilai yang di dalam kata sahabat itu, yaitu solidarity, accountable, honest, advance, brave, atomos, dan trustworthy. Saya tadi berpikir begini Pak, sahabat itu kan Bapak ini kan dari seminari. Saya berpikir tadi ini adalah pilihan yang diterapkan dari ilmu yang diperoleh dari seminari dengan latar belakang yang orang Katolik kan memang bersaudara ya. Kata sahabat ini saya ambil dari ayat kitab suci, yaitu dari
kitab Amsal 17:17. Dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam satu kesukaran, dalam satu kesukaran. Nah, ini menjadi inspirasi yang saya ingin dorong semua karyawan saya, seluruh pengurus pengawas untuk mari kita melayani anggota dan sahabat ini. Karena ini sahabat dari salah satu ayat-ayat dalam kitab suci agama Katolik, yaitu kitab Amsal bab 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sahabat itu kemudian kita beri makna sahabat, sehingga menjadi nilai dalam gerakan Koperasi Kredit Obormas ini. Semua kami menjalankan peran menjadi sahabatnya anggota, dan dalam kata sahabat ada 7 nilai yang harus kita terapkan. Pertama, semua kami harus solider dengan anggota-anggota binaan kami. Kedua, bekerja dengan akuntabel, penuh tanggung jawab. 3, bekerja dengan jujur, honest. 4, berani, brave. 5, advance, berani tampil di depan. Lalu yang ke-6, atomos, mendiri. Dan 7, trustworthy. Itulah makna dari kata sahabat yang akan kami jalani selama kami bersama di KSP Obormas. Obormas memang sudah menjadi sangat amat besar, menjadi kebanggaan di NTT, juga menjadi contoh di tingkat nasional. Tetapi ini kan tidak serta-merta, Pak. Bapak kan memulainya kan mulai dari yang masih kecil tadi. Dulu Bapak mempunyai program utama untuk merekrut anggota kan mulai dari anak-anak sekolah. Bisa diceritakan, Pak? Jadi baik, saya masuk di Obormas itu 1 Mei 1996 sebagai karyawan dulu. Dan pada saat itu Obormas itu punya aset baru sekitar 700 juta, belum M. Lalu anggota belum sampai 1000, baru 800 lebih. Lalu sebagai karyawan saya dipercayakan sebagai juru buku, karena saya ikut dan backgroundnya manajemen akuntansi. Juru buku istilahnya? Waktu itu. Iya. Dan saya sebagai karyawan itu hanya 1 tahun lebih. Karena 1 Februari 1998, itu artinya 1 tahun 6 bulan saja, saya diangkat menjadi manajer. Yang istilah waktu itu masih disebut dengan kepala kantor. Tapi kepala kantor itu tugasnya sebagai manajer. Sebenarnya menjalankan tugas sebagai manajer. Namun sebutannya mereka waktu itu masih sebut dengan kepala kantor, karena memang saya punya pengurus waktu itu semua para guru. Dan mereka berpikir manajer itu sama kepala kantor sudah sama dengan manajer. Sehingga jabatan saya menjadi menyesuaikan dengan PNS punya sebagai kepala kantor. Nanti 3 tahun kemudian baru diganti nama kepala kantor menjadi manajer. Nah, ketika saya menjadi manajer saat itu tahun 1 Februari 98, saya melihat saat saya terima jabatan sebagai manajer di tahun 1 Februari 98 itu Obormas punya anggota itu baru 986 orang. Berapa, Pak? 986 orang. Belum 1000 ya? Belum. Aset baru sekitar 921 juta. Belum 1 M. Belum 1 Saya terima waktu itu. Pada waktu itu Obormas itu, Pak bayangkan, sejak tahun 72 sampai dengan tahun 98, 72 sampai 98 berarti sudah 72, 98 berarti 26 tahun. Sudah 26 tahun anggota baru 986, aset baru 921 M selama 26 tahun. Lalu ketika saya pegang, tugas saya yang pertama itu saya membenahi sistem kerja di Obormas, dan lebih utama itu SDM-nya, para karyawan yang saya bangun teamwork-nya. Karena memang waktu itu ya namanya kantor, kondisi para karyawan waktu itu kerjanya seperti seorang kantor di mana saja, masuk kantor, kalau ada yang datang melayani, sorenya, siangnya pulang, jam 12 sudah pulang. Beda dengan kalau di perusahaan,
ketika kita datang, kita harus berproduksi. Hari saya kerja apa, saya harus mencari. Kalau dulu kan kita menanti. Anggota datang, kita layani. Kalau dia datang sudah. Maka saya rubah mindset itu. Bahwa kalau kita punya pola seperti ini, Ormas akan maju-maju. Sehingga kenyataan waktu itu ketika saya masuk itu, anggota kalau mau pinjam, maka 5-6 bulan sebelum dia mau dapatkan uang, dia sudah ajukan permohonan. Lalu dibuat daftar antrean. Kau nanti jatahnya bulan Juni, kau jatahnya bulan Mei, kau jatah bulan Juli. Karena memang kondisi waktu itu modal kita hanya bersumber dari simpanan box, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Hanya dari 3 itu saja. Sehingga mau tidak mau terjadi yang namanya daftar antrean. Jadi kalau anggota datang ajukan pinjaman bulan Januari, nanti petugas atur, berarti Bapak nanti terimanya bulan Juni ya. Bapak terimanya nanti bulan Agustus, bulan September. Itu sudah ada daftar antrean seperti itu. Nah, akibat dari pola kita kerja dengan pola menunggu. Sehingga saya bilang, kalau kita ingin mau berikan pelayanan terbaik kepada anggota, maka salah satu hal yang harus kita harus potong mata rantai ini. Tidak boleh ada daftar tunggu. Anggota datang ajukan, kita analisa, dia tunggu proses analisanya. Setelah selesai analisa, kita putuskan, tidak boleh terlalu lama. Nah, karena itu saya minta mindset kita harus dirubah dari menunggu dirubah menjadi mencari. Nah, karena itu kerjaan saya bersama teman-teman itu adalah pertama menciptakan produk simpanan. Jadi yang ada cuma 3 simpan pokok, simpan wajib, simpan khusus, saya tambahkan lagi ada produk non saham lainnya seperti si buhar, si dandik, si kasih, itu kami ciptakan untuk bisa menampung, mendapatkan modal itu. Nah, ketika kita mulai dengan si suka deposito dulu, namanya si suka, si buhar. Nah, kalau sudah sampai dengan begitu, berarti kita tidak bisa tunggu di kantor saja. Kita harus turun ke lapangan, sosialisasi kepada anggota, ajak anggota, mari tabung di koperasi. Dan waktu saya alami sendiri, saya langsung dengan staf-staf kami kunjungi dari sekolah ke sekolah, bertemu dengan guru, mengajak mereka, menyampaikan kepada mereka kita punya kondisi Ormas seperti ini karena kita kesulitan ketika anak ajukan pinjaman, kami harus membuat daftar antrian, bahkan daftar tunggunya itu bisa 5-6 bulan baru bisa dapat pencairan kredit. Maka saya ajak, mari kita untuk menyelesaikan ini dengan cara Bapak Ibu harus berpartisipasi aktif. Salah satu dengan mau tabung di koperasi, tabung dari kekurangan Anda lewat tabungan Sidanik. Dan waktu itu kita mulai dengan 2 tabungan dulu, yaitu si suka dan Sidanik. Nah, Sidanik inilah membuat banyak orang tertarik. Nah, lalu dari pintu masuk Sidanik ini kami turun ke sekolah-sekolah, motivasi anggota-anggota kita untuk mulai menabung. Ketika dia sudah berjalan bagus, kita ciptakan lagi namanya produksi buhar. Kau simpan hari ini, sore mau ambil juga bisa. Karena kita melihat ada anggota kita kadang-kadang punya kesulitan. Awal bulan dia terima gaji, akhir bulan dia kesulitan untuk hal-hal bersifat privasi. Misalnya keluarga ada sakit, dia kesulitan dana. Nah, solusinya kita berikan tabung di sebuah. Ketika kau ada uang lebih, simpan di sebuah. Pada saat ada kesulitan bisa tinggal ambil dari sebuah. Maka kita ciptakan produk sebuah juga. Nah, karyawan saya dorong, kita tidak bisa di kantor saja, kita turun ke lapangan, bertemu anggota. Dan mulai saat itu, tahun 98 itu saya mulai mengajak mereka. 98 saya jadi kepala kantor, waktu itu jadi manajer, saya bawa mereka, bersama mereka dengan saya kami turun dari sekolah ke sekolah untuk mempromosikan 2 produk itu, Sidanik dan Sisuka. Dan alhasil cukup bagus. Nah, kami tahun 98 saya butuh waktu hanya 10 bulan. Tahun 97 tidak lagi daftar antrian. Dia ajukan bulan ini, saya langsung layani bisa. Dan waktu dengan Sisuka Sidanik itu saya kembangkan terus. Ketika Sisuka Sidanik sudah berjalan bagus, tahun 99 kami meluncurkan lagi yang namanya Sibuhar, simpanan buah harian. Jadi kami bertahap produk yang kami luncurkan itu, tapi tujuan kami adalah bagaimana mengumpulkan modal untuk membantu anggota untuk memudahkan mendapatkan layanan kredit dari KSP, Kooperatif Ormas. Dan itu turun. Sehingga saya bilang kita harus merubah mindset dari kebiasaan kita hanya menanti di kantor orang datang, merubah mencari orang, mengajak orang, memotivasi orang untuk mereka jadi anggota, mereka menabung di
koperasi kita. Karena kita harus turun ke lapangan, jangan hanya duduk di kantor saja. Nah, itu bisa kita ubah. Dan sebelum itu, setelah itu dalam perjalanan saya terus motivasi mereka dengan pendidikan dan pelatihan. Dan saya bangga karena saya ketika masuk di Obormas tahun 96, tahun 97 Obormas terpilih menjadi salah satu COVID model. Dan COVID model ini dari Inkobrit bekerja sama dengan CCE Kanada, ada pelatihan untuk membangun koperasi modern. Dan saya bersyukur saya menjadi peserta pelatihan COVID model itu. Dan dengan itu membuka wawasan saya, ternyata koperasi itu bisa menjadi dikelola, bisa menjadi sebuah bank kecil, menjadi sebuah bank juga. Kenapa kita malu dengan bank? Kenapa kita tidak bangga dengan koperasi kita? Ya, pelatihan itu yang memberi motivasi kepada kami bahwa kalau kita mau maju, punya modal banyak, jangan hanya bertahan di simpanan saham saja. Simpanan semua harus mulai kembangkan simpanan non saham, dan itu yang mendorong kami ciptakan produk-produk. Dan sekarang Obormas sudah punya 2 simpanan saham, yaitu POK wajib, 8 simpanan non saham. Tujuannya adalah untuk bisa mengendos uang masyarakat untuk disimpan di koperasi menjadi modal untuk kasih kredit kepada masyarakat. Sehingga kalau masyarakat butuh uang, kita punya kredit. Dan saya bangga sampai hari ini Obormas itu tidak mengalami yang suatu kondisi terjadi penurunan outstanding. KPI outstanding standar terus, 80%, kadang bisa naik sampai 82%. Itu berarti saya minat anggota pinjam Obormas tidak pernah menurun. Apalagi ditambah dengan Obormas dipercayakan oleh negara menjadi penyalur KUR, sehingga membuat kami setiap tahun selalu kebanjiran kebutuhan kredit di Obormas.